Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah, kita semua memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita semua berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang akan dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang dapat memberinya petunjuk. Kita semua bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, dan tidak ada sekutu baginya. Dan kita semua bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam, dan telah menciptakan pasangannya Hawa, dan dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengannya kita menggunakan namanya untuk saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqq wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang agung. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah atau Al-Qur'an, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-sunnah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita insya Allah akan lanjutkan materi kita masih tentang psikologi Islam, khususnya tentang parenting Islami. Dan kali ini kita juga sedikit akan mengupas sebuah karya dari Ahmad Faiz Asifuddin, yaitu ketua atau kepala sekolah dari pesantren di Solo, pesantren Imam Bukhari di Solo. Beliau adalah salah satu pakar pendidikan Islam. Jadi salah satu, ya, kita kemarin sudah mengupas bagaimana manusia dilahirkan berbasis fitrah. Manusia lahir telah dianugerahi oleh fitrah. Jadi manusia tidak lahir kosong. Manusia lahir telah dianugerahi, atau kalau HP telah diinstal dengan software aplikasi, ya, yang dengan itu manusia bisa mengembangkan dirinya, bisa mengembangkan sikap dan perilakunya. Namun tentunya tidak keluar dari aplikasinya tersebut, itu kira-kira. Jadi ketika diinstal aplikasi A, maka nanti yang keluar adalah
ya tidak jauh berhubungan dengan A tersebut, gitu ya. Dan ada 8 dimensi di mana manusia telah diinstal dengan baik hal-hal tersebut, mulai dari keimanan, kemudian fitrah belajar, kemudian fitrah bakat dan kepemimpinan, kemudian sudah diinstal juga fitrah individualitas dan sosialitas, fitrah jasmani, fitrah seksualitas dan cinta, fitrah estetika dan bahasa, dan juga fitrah perkembangan. Yang pada kesempatan yang lalu kita sudah mengupas bagaimana tentang akil balik dari manusia itu sendiri, gitu ya. Sehingga manusia sudah difitrahkan akan tumbuh dan berkembang, akan semakin membesar badannya, ya, akan semakin berfungsi secara biologis organ-organnya, dan akan pada suatu saat, yaitu kurang lebih umur 15 tahun, memasuki masa mukalaf, yaitu memasuki masa sinu taklif atau pembebanan syariat, di mana pada manusia tersebut telah berjalan argo pencatatan amal dan dosanya, telah berjalan pencatatan amal baik dan amal buruknya, sehingga setiap manusia tentunya perlu dipersiapkan untuk memasuki masa tersebut. Perlu dipersiapkan untuk memasuki masa di mana amanah syariat telah melekat, ya. Amanah syariat telah melekat sehingga sudah wajib melakukan kewajiban-kewajiban syariat sebagaimana orang dewasa pada umumnya. Inilah perubahan yang salah satu yang perlu diantarkan oleh orang tua dan masyarakatnya, karena pepatah dari Turki mengatakan bahwa it take a village to raise a child. Jadi membutuhkan satu kampung atau satu dusun, ya, untuk membesarkan seorang anak, gitu ya. Jangan sampai orang tuanya memberikan pembekalan yang baik, namun begitu keluar rumah, teman-teman satu desanya atau satu dusunnya ternyata memberikan pengaruh yang buruk, ya, sehingga pengaruh baik tersebut bisa kalah dengan keburukan. Karena itu, sampai anak menjelang dewasa, sampai bisa berpikir sendiri, mengambil keputusan-keputusan sendiri, ya, sampai kemudian dia bisa mengenal mana yang harus diikuti, mana yang harus ditolak, ya, mana ajakan baik, mana ajakan buruk. Itu kurang lebih it takes a village, ya, atau memerlukan satu desa atau satu dusun. Sehingga ketika satu dusun itu sama-sama baik, ya, sama-sama mengerti, sama-sama paham, maka insya Allah keluarga-keluarga ataupun anak-anak dalam dusun tersebut akan tumbuh dengan baik. Dan hal ini menjadi sangat penting karena benteng keimanan, ya, atau benteng ketakwaan terakhir, ya, itu bukan hanya keluarga, ya, namun demikian adalah juga lingkungan sekitarnya, lingkungan sekolahnya, bahkan pada tingkat yang lebih besar adalah negara, ya. Jadi negara dalam hal ini perlu hadir untuk membersamai pendidikan anak-anaknya, untuk menghasilkan generasi warga negara yang beriman dan bertakwa. Maka apa yang harus disiapkan? Ya, tentu yang harus disiapkan adalah pendidikan Islam, ya. Pendidikan Islam atau at-tarbiyah al-islamiyah, ya, pendidikan Islam. Maka Islam adalah syariat, ya. Kita sudah mengupas di beberapa pertemuan yang lalu karakteristik atau prinsip-prinsip dasar dari agama Islam. Yang salah satunya adalah Islam adalah agama yang paling tepat untuk segala zaman dan segala tempat. Jadi ketika kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dilahirkan di suatu tempat, dilahirkan di suatu zaman, maka pemandu yang paling tepat adalah agama Islam. Nah, ini dia. Jadi salah satu syariat
dari Islam adalah erat kaitannya dengan dakwah ataupun misi pendidikan, ya. Ad-din an-nasihat. Agama itu sendiri adalah merupakan nasihat, ya. Jadi nasihat ini perlu terus disebarluaskan, ya. Nasihat-nasihat sudah disediakan, gitu ya. Nasihat-nasihat untuk hidup dengan baik, ya, untuk mendidik anak dengan baik, ya, untuk membangun keluarga dengan baik, bahkan membangun peradaban dengan baik, itu sudah disediakan, gitu ya. Namun demikian, nah, sudahkah tersebar luas dengan baik, ya? Sudahkah dipahami bersama-sama? Nah, sudahkah para keluarga-keluarga ini mencoba mempelajarinya? Nah, inilah tantangannya, ya. Oleh karena itu, dakwah perlu terus disampaikan. Dan baik secara ekonomi, ya, secara politis, sebuah bangsa tidak akan terlepas dari masalah pendidikan, ya. Jadi pendidikan, ya, adalah bahkan unsur terpenting dari sebuah peradaban. Dapat dibayangkan sebuah peradaban tanpa pendidikan yang baik, mungkin antar warganya, ya, antar penduduknya mungkin akan saling berkelahi, akan saling konflik dan lain-lain. Oleh karena itu, mentradisikan budaya pendidikan, budaya belajar, atau learning family, ya, keluarga-keluarga yang selalu belajar, learning child, ya, anak-anak yang selalu belajar, ini menjadi penting. Dan, nah, yang lebih penting lagi, bagaimanapun pesatnya perkembangan pembangunan, ya, ataupun bagaimanapun pesatnya perkembangan kurikulum, ya, hari ini kita melihat menteri-menteri pendidikan itu selalu berganti-ganti, kan begitu ya. Kurikulum-kurikulum juga selalu berganti-ganti, ya. Sebenarnya tidak masalah sepanjang, nah, tujuan akhir dari pendidikan tersebut selaras dengan tujuan penciptaan manusia. Nah, inilah yang penting, ya. Sehingga manusia itu terpandu, gitu ya. Terpandu ketika tujuan pendidikan selaras dengan tujuan diciptakannya manusia. Inilah tugas kita bersama, yaitu membangun kurikulum pendidikan, kurikulum nasional yang selaras dengan tujuan penciptaan manusia. Seperti kita ketahui, tujuan penciptaan manusia itu sudah sama-sama kita pahami dalam Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah maksud penciptaan manusia. Tidak ada lain, ya, diciptakannya manusia kecuali hanya untuk maksud ini. Maka bagian penting dari pembangunan atau bagian penting dari berumah tangga, ya, dari berkeluarga, gitu ya, adalah membangun pendidikan ini. Khususnya adalah pendidikan Islam, ya, at-tarbiyah al-islamiyah. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Oleh karena itu, pendidikan tadi diarahkan atau mengarahkan peserta didiknya pada penyadaran bahwa manusia hanya diciptakan untuk beribadah kepada Allah saja. Hari ini kita melihat ragam ideologi pendidikan itu berperang, perang kurikulum dan lain-lain, ya, mencampur adukan kurikulum yang murni untuk beribadah dengan kurikulum-kurikulum lain dari berbagai belahan dunia, ya, dari berbagai paham-paham ilmu-ilmu. Jadi disinilah bercampurnya kurikulum. Ada kurikulum yang bahkan tidak memasukkan unsur agama dalam kurikulum tersebut, ya, kita sebutnya sekuler, ya. Namun di Islam sudah jelas bahwa kurikulum pendidikan, pendidikan anak, pendidikan calon orang tua, ya, bahkan pendidikan orang tua itu sendiri, itu mengarah pada maksud atau tujuan penciptaan manusia, the purpose of life, ya,
maksud diadakannya kehidupan manusia, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan inilah PR besar kita. Jadi kalaupun tidak seluruh keluarga dalam hal ini misalnya menyekolahkan anaknya di sekolah Islam, di sekolah umum, maka tugas orang tua menjadi lebih berat, ya, yaitu menselaraskan kurikulum sekolah dengan kurikulum Islam, yaitu mendorong setiap insan, setiap umat manusia untuk sadar sesadar-sadarnya bahwa tujuan atau maksud penciptaannya hanya beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, belajar matematika, belajar biologi, belajar fisika, dan yang lain-lainnya adalah untuk menunjang ketakwaan. Untuk menunjang orang tersebut mengembangkan bakatnya sehingga bisa bekerja dengan baik. Setelah bekerja dengan baik, punya penghasilan tersebut digunakan untuk menunjang ibadahnya. Nah, ini yang penting, ya. Jangan sampai terbalik. Kurikulum adalah untuk mengejar dunia, ya. Anak bimbel dengan baik supaya masuk SD dengan baik, supaya masuk SMP dengan baik, supaya masuk SMA yang baik, bimbel lagi, supaya kuliah dengan baik, bimbel lagi. Tapi jangan sampai dibengkokkan. Seakan-akan kuliah demi mendapat pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik adalah demi mendapatkan gaji yang baik. Gaji yang baik dikejar dengan pekerjaan yang banyak, ya. Kerja sampai malam, Sabtu masih kerja, ya. Kadang-kadang Minggu setengah hari masih kerja dan lain-lain, sehingga terlupakan tujuan atau maksud penciptaan ini. Inilah yang perlu kita sadari dengan baik. Ya, artinya seringkali ditanamkan bahwa sekolah, ya, sekolah yang benar, ya, belajar yang benar, ya, ulang pelajaran. Nanti kalau ujian yang benar, biar apa? Biar dapat kerja yang benar, ya, dapat uang yang banyak, ya, bisa punya rumah, mobil, kemewahan dan segala macam. Lupa bahwa semua itu hanya perantara untuk kita bisa beribadah dengan baik. Ya, jadi inilah pendidikan Islam, ya, at-tarbiyah al-islamiyah. Jadi bagaimana membangun kesadaran penuh, ya, kita pada keluarga kita, ya, bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka inilah yang utama, gitu, ya. Terlalu banyak kemudian pekerjaan yang menyita waktu, ya, ingin kejar sukses, ingin dianggap sukses di dunia, ingin dianggap orang kaya, ya, statusnya mentereng, direktur dan lain-lain, tapi kemudian sholat ditinggalkan, ya, syariat-syariat ditabrak dan segala macam. Hidupnya penuh dengan bekerja, lupa ngaji, lupa belajar agama dan lain-lainnya. Ini tentu yang disayangkan, ya. Oleh karena itu, it takes a village to raise a child, ya. Dibutuhkan satu lokasi, satu ekosistem, satu lingkungan, ya, yang baik, ya, sehingga kemudian anak tumbuh kepintaran kognitifnya, ya, namun juga tumbuh kesadaran beragamanya. Ini tantangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Fata'alallahul malikul haqq la ilaha illahu." Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Al-Mu'minun ayat 116. Di sini diingatkan kembali bahwa diciptakannya manusia bukan iseng-iseng saja, bukan main-main saja, ya. Namun untuk beribadah, dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah kembali, gitu, ya. Bukan untuk hidup selamanya di muka bumi, kan, gitu, ya. Masih banyak kurikulum pendidikan, ya, yang seakan-akan, ya, manusia harus mencari kesuksesan setinggi-tingginya, tabungan sebanyak-banyaknya,
Karena seakan-akan dia hidup selamanya di muka bumi ini. Nah ini ya, padahal kita hanya sebentar saja dan akan dikembalikan. Ya, ketika kita paham akan dikembalikan, maka kurikulumnya juga harus membangun kesadaran itu, gitu ya. Jangan kurikulum yang tadi betul-betul mengejar industri, magang di sana sini, ya, mengenal dunia industri, revolusi industri, ya, 4.0 dan lain-lainnya, ya. Seakan-akan betul-betul berkompetisi, ya, mengejar kurikulum dari negara-negara maju lainnya. Namun lupa, ya, bahwa kita diciptakan tidak dengan main-main. Diciptakan kita adalah dengan maksud khusus, hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita diciptakan, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya, ya. Ketika pendidikan kurang memberikan penyadaran ini, ya maka mengerikan nantinya, ya. Orang akan bekerja serabutan, orang akan ya menghalalkan segala cara untuk kaya, untuk status, untuk jabatan dan lain-lain. Karena kurang ditanamkan yang tadi, ya. Kurang ditanamkan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah tugas bersama kita, ya, yang mudah-mudahan, ya, di sisa usia kita ini kita bisa terus menjadi, ya, dai-dai kecil, ya, melaksanakan peran daiyah, ya, peran menyeru kebenaran, ya, peran basiro wa naziro, ya, memberi kabar gembira akan hadirnya balasan yang luar biasa berupa surga nanti, ya, wa naziro, dan memberi peringatan terhadap, ya, perilaku-perilaku yang menyimpang dari agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayah sabul insanu ayyud rokasuda dalam Al-Qiyamah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan sudah? Sudah artinya dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Nah ini, ya. Maka kurikulum yang terlalu duniawi, pendidikan yang terlalu dominan duniawi, gitu ya, terlalu untuk sekedar mengejar kesuksesan duniawi, ini akan tidak seimbang dengan maksud penciptaan manusia. Karena dalam ayat ini diingatkan bahwa apakah kita yakin, ya, apakah jadi kebanyakan manusia itu mengira bahwa ia akan hidup di dunia ini sudah, ya, ayut roka sudah, dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Nah ini yang penting, ya. Jadi banyak manusia masih kurang menyadari sepenuhnya bahwa seluruh tingkah lakunya akan dipertanggungjawabkan, gitu ya. Jadi ini ya termasuk untuk nasihat untuk saya sendiri tentunya, untuk terus mengingat, ya, bahwa kita ini diciptakan tidak kemudian dibiarkan begitu saja. Ayah sabul insanu ayut rokasuda. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan sudah? Nah, terkait dengan pengertian sudah, Imam Al-Hafiz Izzuddin Abdul Razak bin Rizqullah Ar-Ras'ani Al-Hambali menjelaskan bahwa arti sudah ialah dibiarkan sia-sia, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak dihisap, dan tidak dihukum, gitu ya. Jadi dibiarkan begitu saja, ya, tidak dihisap, tidak dilarang, tidak diatur, tidak dihukum, tidak diperintah, dan lain-lain. Jadi sudah seperti itu. Artinya kita sebenarnya tidak sudah tadi, gitu ya. Tidak dibiarkan begitu saja. Akan ada nanti masa di mana kita mempertanggungjawabkan, di mana kita akan ditanya, ya, akan apa yang kita lakukan. Dan yang mengerikan, yang menjawab bukan mulut kita, gitu. Kalau yang jawab mulut masih bisa kesana kemari jawabannya. Yang jawab ternyata, ya, tangan kita, ya, kaki dibawa melangkah kemana saja, ya, tangan digunakan untuk apa saja, ya.
Ya, semoga Allah menjaga sisa umur kita. Kita betul-betul dijaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, gitu ya. Dan salah satu upaya kita untuk itu adalah kita meleburkan diri dalam peran-peran daiyah, peran-peran amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, hari ini orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak banyak disukai. Wah, gitu ya. Kalau zaman sekarang itu anak-anak tidak menyebutnya akan banyak hatersnya, gitu ya. Akan banyak yang nggak suka ya. Yang disukai hari ini adalah yang ngajak hura-hura, yang ngajak senang-senang ya, yang nggak banyak nasihat. Nah itu disukai nih hari ini. Apaan sih apa-apa nggak boleh? Wah, gitu. Masa gini nggak boleh, gitu nggak boleh? Nggak disukai ya. Jadi orang tua kebanyakan nasihat, itu oleh anak-anak sekarang nggak suka. Ini kok bapak ibu ini kebanyakan nasihat gitu ya. Akhirnya anak keluar cari kesenangan yang lain. Ini yang bahaya gitu ya. Jadi padahal peran-peran kita adalah amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, gitu ya. Tapi nanti ya dikatain ya sok alim ya, sok nasihatin dan lain-lain. Tapi kita berpegang teguh di sana, ya. Kita kuat di sana, karena memang mendakwahkan sesuatu itu tantangannya udah pasti ada dan pasti berat, gitu ya. Tapi itulah peran-peran kita. Apalagi kita sudah hidup sekian tahun, sudah hidup 40 tahun lebih, bahkan sudah hidup 50 tahun lebih, maka sisa ya sepertiga umur adalah ya sudah kita bahas kemarin, PAMS, pacuan amal menuju surga ya. Banyak memberikan ya saling menasehati, watawassaw bil haq, watawassaw bil sob, ya saling menasehati dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran, dengan kesabaran. Ya. Demi apa? Demi menyebar luasnya ya at-tarbiyah al-islamiyah, pendidikan Islam, ya. Demi menyebar luasnya kesadaran ya, kesadaran akan maksud penciptaan kita, yaitu hanya beribadah kepada Allah. Jadi betapa luar biasanya ketika kurikulum pendidikan ini ya, ketika kesadaran at-tarbiyah al-islamiyah ini itu menyebar luas di antara kita. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang saling mengingatkan, gitu ya. Bukan bertemu dengan orang-orang yang mengajak keburukan ya. Begitu ketemu orang, udah sholat belum? Ya. Begitu ketemu orang, gimana? Udah puasa sunnah belum? Dan lain-lain. Ketemu dengan orang-orang yang saling mengingatkan, yang saling amar ma'ruf nahi munkar. Inilah gambaran ideal ketika at-tarbiyah al-islamiyah ini betul-betul berjalan dengan baik. Ya. Karena itu tadi ya, tugas kita kemudian ya, kalau kemarin kita bahas 0 sampai 15 tahun adalah masa penyiapan akil balik, masa penyiapan seorang menjadi dewasa, masa penyiapan seorang menyadari maksud dan tujuan hidupnya ya, masa penyiapan orang atau anak menuju pindah fase atau pindah tahap kehidupan, memasuki tahap yang baru, tahap untuk dia total beribadah kepada Allah, tahap bahwa dia sudah dihukumi sebagai orang dewasa, tahap bahwa dia sudah masuk, nah sesuai dengan ayat ini tadi, ayah sabul insanu ayut roka, sudah masa di mana dia sudah mulai dihisab, dihitung ya, diukur, dicatat seluruh amal perbuatannya, gitu ya. Karena Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa as-sudah adalah tidak diperintah dan tidak dilarang, ya. Maka tidak mungkin manusia diciptakan dibiarkan begitu saja, tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya, tidak ada pertanggungjawabannya dan lain-lain, ya. Maka agar kesadaran ini tumbuh, ya, gitu ya, dibutuhkan pendidikan yang berkelanjutan, ya. Psikologi Islami yang berkelanjutan. Dibutuhkan pemahaman tentang maksud penciptaan. Jadi demi tercapainya ini, maka Allah mengutus rasul-rasulnya, ya.
Karena manusia tidak mungkin sudah tadi ya dibiarkan begitu saja ya, tidak dihisap, tidak ditanya ya, tidak diminta pertanggungjawabannya, maka Allah mengutus rasulnya, mengutus orang-orang yang akan membimbing ya, yang akan membimbing jalannya manusia. Maka rasul ini tidak terputus dikirim kepada umat manusia. Manusia tidak dibiarkan ada di muka bumi ini sendirian tanpa rasul yang memberikan petunjuk, tanpa ada nabi ya. Maka manusia pertama pun saja sudah nabi, kan begitu ya, yang tentunya memegang syariat atau sudah paham tentang apa yang harus dilakukan gitu ya, sehingga kemudian berdakwah kepada kaumnya ya. Dalam hal ini Nabi Adam untuk berdakwah kepada anak-anaknya yang sangat banyak, yang kemudian berpasang-pasangan dan membentuk cucu-cucunya, cicit-cicitnya hingga sampai kepada kita hari ini. Ya, setelah Nabi Adam ya diturunkan Nabi lagi dan lain-lain, sampai akhirnya Rasul yang terakhir yaitu Rasulullah SAW, yang ajarannya itu adalah untuk seluruh manusia yang lahir setelah masa beliau ini sampai nanti akhir zaman. Kita nggak tahu gitu ya berapa lama lagi usia bumi yang kita tinggali ini. Yang kita tahu pasti semuanya akan hancur, semuanya akan rata dengan tanah, dan kita akan dikumpulkan dalam bumi yang baru ya. Maka demi mewujudkan ini ya, kemudian ajaran dari Rasul itu kemudian didokumentasikan, kan begitu ya. Kemudian tadi para Rasul juga telah mengkader ya, sahabat-sahabatnya yang kemudian menjadi ulama di zamannya, yang kemudian mendokumentasikan ajaran-ajaran ini sehingga sampai kepada kita ya, sampai kepada kita hari ini gitu ya. Maka hari ini kita tidak hidup seenaknya ya, kita hidup melandaskan diri pada ajaran yang Rasul sudah sampaikan. Tentunya semua ajaran tadi dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui utusan-utusannya ya. Wahyu disampaikan melalui malaikat Jibril, kemudian sampai kepada Rasul, Rasul menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya. Maka para sahabat-sahabatnya menyimak dengan baik ya ajaran yang Rasul sampaikan ya, menyimak dengan baik, mengikuti dengan baik ya, berusaha ingin tahu esok hari ada ajaran apa lagi, esok hari turun ayat apa lagi, esok hari ada syariat apa lagi yang perlu kami amalkan, dan lain-lain. Sehingga sampai usia kerasulan itu sekitar 23 tahun ya. Dan setelah itu tidak ada ajaran agama baru lagi, hanya ada ajaran yang sudah disampaikan tersebut yang sampai pada kita sekarang. Maka inilah tugas kita kemudian ya, mempelajarinya. Inilah tugas kita, yaitu mempelajarinya. Apa nih sebenarnya yang harus kita pegang teguh gitu ya? Apa yang sebenarnya harus kita jalankan, yang kita harus yakini, apa yang harus kita ikuti dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Jangan mengikuti yang lain-lain ya, tapi ikutilah yang sudah disampaikan tersebut. Maka Islam, nah gitu ya, artinya gini, sejatinya seluruh agama yang disampaikan, seluruh rasul-rasul adalah Islam, kan begitu ya, adalah Islam. Maka Islam dalam pengertian umum adalah menyerahkan segala ketaatan hanya kepada Allah ya. Setelah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa seluruh nabi dan rasul dihadirkan untuk menyampaikan pesan tauhid ya, bahwa beribadah hanya kepada Allah saja. Jadi seluruh tugas nabi dan rasul sama gitu ya, menyampaikan pesan tauhid agar kita hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Menjauhi tagut. Apa itu tagut? Segala yang disembah selain Allah gitu ya. Maka Islam dalam pengertian umum adalah menyerahkan segala ketaatan hanya kepada Allah saja dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya
sesuai syariat masing-masing, sesuai syariat masing-masing Rasul pada saat itu, selama syariat tersebut masih berlaku. Nah, begitu ya. Jadi ada syariat Nabi Nuh ya, syariat Nabi Ibrahim, kemudian terus ya, sampai kemudian syariat Nabi Muhammad SAW. Begitu datang Nabi Muhammad, maka kita menjalankan syariat tersebut, gitu ya. Maka Islam dalam pengertian khusus adalah Islam yang khusus menjadi syariat Nabi Muhammad SAW. Islam yang menghapus semua syariat sebelumnya, ya. Maka sudah diutusnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi yang dapat disebut Islam kecuali bila mengikuti syariat beliau. Nah, maka pendidikan apapun ya, pendidikan ekonomi ya, pendidikan hukum, politik ya, pendidikan alam ya, pendidikan geografi dan lain-lain, sebaiknya itu seyogianya ini mengikuti dari ajaran Islam itu sendiri ya. Maka inilah tugas besar kita. Nah, kemudian karena tugas besar kita adalah pendidikan, maka siapakah pendidik yang paling utama? Nah, pendidik yang paling utama bukan guru, orang tua ya. Karena anak lahir ya dari orang tuanya dan kemudian hidup bersama orang tuanya dan kemudian melihat perilaku-perilaku dari orang tuanya. Ini yang sangat berat buat kita ya. Nah, pendidikan pertama dari orang tua. Jika orang tua mencontohkan hal-hal yang buruk, maka berhati-hatilah ya. Pengertian orang tua bukan ketika anak masih kecil saja ya. Ketika kita sudah jadi kakek nenek, itu juga bisa ditiru oleh cucu-cucu kita. Gitu ya. Ini cucu kita pengen cucu kita soleh, kita sendiri nggak soleh ya. Kemarin ada berita sekian persen pelaku judi online adalah kakek-kakek. Gitu. Wah, kacau nih ya. Iya Pak, iya naon ya. Wah iya, bisa dapat duit Pak. Kantor pencet iya. Waduh, udah nggak ngerti dan segala macam ya. Diajarin lagi, kantor pencet iya Pak. Waduh, segala macam. Kacau ya. Jadi bahaya ya. Dan ini sifatnya dapat apa? Sifatnya itu kita pengen mengulangi terus ya, penasaran dan segala macam. Jadi inilah pentingnya pendidikan bagi anak, pentingnya setiap orang tua maupun kakek nenek itu paham. Semakin jadi kakek, nah gitu ya, harus semakin paham ya. Karena menjadi tempat bertanya bagi anak kita yang mungkin sudah punya anak, karena gitu akhirnya. Jadi apa namanya? Proses belajar perlu kita terus lanjutkan. Dan kita mengisi masa-masa ini, masa-masa kehidupan kita dengan proses belajar ini ya. Dan apa namanya, karena hati kita begitu lemah ya, kita berdoa agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar ya. Karena kita begitu lemah dan godaan begitu banyak, godaan sana sini begitu banyak dan lain-lain, sehingga kita diminta untuk terus banyak berdoa. Antara lain, kita berdoa agar keluarga kita itu betul-betul menjadi tempat yang nyaman. Ya. Hari ini banyak keluarga ya, yang para ayahnya ini lebih nyaman di luar. Bahaya ini ya, lebih nyaman di luar. Ya. Pulang kantor dia malas pulang. Kemana dulu ya, cari hiburan dan segala macam. Karena lebih nyaman di luar. Ini berbahaya ya. Jadi bukan kegiatan kantor ya, bukan kegiatan mencari nafkah, tapi lebih sering di luar. Ini berbahaya ya. Nah, karena itu kita diajarkan doa ya. Robbana hablana min azwajina dzurriyyatahu qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Ya, istri-istri di sini ya. Kalau
sanggup gitu ya. Ya, ini levelnya udah level atas gitu kira-kira ya. Level kita istri. Nah, itu aja barangkali belum kita didik dengan baik, ini bahaya kan? Nanti ditanya ya. Jadi jadikanlah, nah, istri dan anak-anak jadi penyejuk hati kita ya. Ini di rumah nggak sejuk, jadi keluar. Nah bahaya ini kan. Jangan nggak kasih. Cari kesejukan di luar itu bahaya gitu ya. Nah ya, inilah pentingnya tadi ya pendidikan agama sampai doa ini diajarkan. Karena tentunya Allah yang paling tahu psikologis manusia, ya, mencari kesejukan, ya, mencari ketenangan dan lain-lain. Sehingga kita diharapkan berdoa ini, gitu ya. Begitu pulang ke rumah, nah nyes sejuk, gitu kira-kira ya. Jangan begitu pulang ke rumah tambah pusing, tambah ruwet dan lain-lain. Masalah selalu ada, tapi doa harus makin kenceng berarti gitu ya. Doa makin kenceng, di rumahlah tempat kesejukan. Begitu di rumah sejuk, ya, nyaman di rumah, ya, kita nyaman kemudian memberikan at-tarbiyah al-islamiyah, pendidikan Islam bagi keluarga kita, ya. Dimulai dari apa? Nah, pemahaman tentang fitrah tadi, ya, pemahaman tentang fitrah. Jadi tarbiyah kemudian, nah begitu dalam konteks pendidikan ini dibelah menjadi 3, ya. Tarbiyah ya itu sendiri, kemudian ta'dib, kemudian taklim. Nah, ini yang perlu kita jaga ya sampai akhir hayat nanti. Ada tarbiyah, ta'dib, taklim ya. Tugas kita sebagai daiyah ya, sebagai kepala keluarga, sebagai imam ya. Tarbiyah adalah penumbuh kembangan fitrah ya. Manusia ditumbuh kembangkan fitrahnya, fitrah keimanan bertumbuh ya. Ketika pendidikan baik di rumah, maka fitrah keimanan akan bertumbuh dengan baik menjadi spiritual life yang baik, menjadi kehidupan spiritual yang baik. Nah, gitu ya. Kalau fitrah keimanan tidak berhasil ditumbuhkan, maka di rumah tidak tumbuh suasana keimanan, tidak tumbuh suasana ketakwaan, gitu ya. Tidak tumbuh suasana beragama yang baik. Ini yang berbahaya, ya. Oleh karena itu, lingkungan ketaatan, ya, lingkungan ketakwaan ini dibangun dari rumah, ya. Begitu azan, ya, sampai kita mendidik anak-anak atau cucu-cucu kita, kayak itu udah azan, kok masih santai-santai, nah gitu ya. Kok masih di rumah saja? Nah kalau sudah tumbuh cucu kita begitu itu luar biasa, kan gitu ya. Artinya cucu mengingatkan azan ya, laki-laki ke masjid, kan gitu ya. Artinya fitrah itu sudah ada, ya. Setiap bayi lahir, nah gitu ya, sudah kemudian membawa fitrah, ya. Fitrah keimanan tadi, fitrah belajar, ya, fitrah perkembangan, fitrah akan menjadi akil balik, fitrah dia akan menjadi ayah bunda dan lain-lain. Namun ketika suasana tadi ya, suasana kesolehan ya, suasana keimanan yang baik tidak tumbuh ya di rumah ya, maka ya tadi kehidupan spiritual yang baik itu sulit akan tumbuh ya. Misalnya anak ya ketahuan nonton-nonton yang nggak benar di rumah, tapi nggak ditegur kan, malah bapaknya ikut nonton, nah, bapaknya ikut join, ya kan nonton naon deh, bapaknya join dan lain-lain, bahaya kan gitu ya. Suasana keimanan tidak tumbuh dengan baik. Artinya ini at-tarbiyah al-islamiyah kita jaga dengan baik. Atau anaknya ikut judi di rumah, bapaknya ikutan, bukan menasehati malah ikutan. Atau anaknya bawa pacarnya ke rumah, nah bahaya ya. Ini berbahaya ya. Jadi nah itu ya, betapa beratnya ya, betapa beratnya kita menjadi orang tua ini ya. Jadi artinya inilah sekali lagi pentingnya ya kita terus belajar agar kita tahu kan begitu ya. Pacaran nggak boleh ya, dua-duaan ikhtilat ya, berdua-duaan yang bukan mahram dan lain-lain. Jadi inilah yang kemudian kita terus berusaha sampaikan
It takes a village to raise a child. Ya, di rumah diberikan pendidikan yang baik, tapi ternyata lingkungan terdekat begitu keluar sedikit nongkrong di warung udah terpengaruh, keluar sedikit nongkrong di mall udah terpengaruh. Ya, it takes a village, butuh ekosistem yang baik untuk membesarkan generasi ke depan. Ya, sehingga perintah takwa ya itu diulang-ulang ya. Ketika setiap sholat Jumat itu disampaikan perintah takwa. Kenapa? Karena manusia tadi lupa lagi ya. Manusia mudah lupa, udah ingat khilaf lagi, udah belajar lupa lagi dan lain-lain. Maka perintah ini dilakukan berulang-ulang dan kita tidak boleh bosan untuk mendengarkannya. Baik, oleh karena itu kita akhiri kuliah subuh kita pada pagi hari ini dengan menegaskan kembali atau menginstal, menghayati kembali ajakan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama dalam surat Ali Imran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Seakan-akan nasihat ini sederhana, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Namun hari ini kita melihat banyak orang paginya muslim, sorenya berbuat hal-hal yang bisa membatalkan kemuslimannya. Ya. Atau sorenya muslim, malamnya melakukan hal-hal yang bisa membatalkan kemuslimannya. Ini yang perlu kita jaga. Jadi menit demi menit ya, bahkan detik demi detik kita menjaga keislaman kita, menjaga ketauhidan kita. Bulan-bulan ini muslim, tapi bulan-bulan ke depan ternyata yang bersangkutan karena ada hajat tertentu meminta kepada selain Allah. Ini berbahaya, kan begitu ya? Pada kuburan ya, dukun-dukun dan lain-lain. Karena ada hajat-hajat duniawi yang ingin dia kejar. Jadi artinya betul-betul at-tarbiyah al-islamiyah itu mendominasi hari-hari kita, ya, mendominasi waktu-waktu kita. Jauhkan segala gangguan dan godaan, gitu ya. Jauhkan segala gangguan dan godaan, ya. Televisi yang sinetron mengumbar aurat dan lain-lain, kita ya sama-sama menasihati diri kita sendiri ya sebagai laki-laki ya. Tentu normalnya kita menyukai, tapi kita coba saling jaga ya, saling menasihati agar keimanan kita terus tumbuh ya, bukan berkurang. Karena iman bisa naik bisa turun kan begitu ya. Kita usahakan ini naik terus. Sudah sepertiga akhir kita terus jaga ya. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sob ya. Membiasakan suasana saling menasihati ya. Karena di beberapa lingkungan yang lain, wah ini so alim nih, apa sih nasihat-nasihat terus? Kadang-kadang orang nggak suka dinasihati, ya. Diingatkan nggak suka, gitu ya. Merasa diganggu, merasa terganggu, karena dia kesenangannya terganggu. Maka disinilah kita bangun lingkungan yang betul-betul terbuka, ya, betul-betul hatinya dimudahkan oleh Allah untuk menerima hidayatut taufik, ya. Jadi hidayah irsyad atau hidayah berupa ilmu dan hidayah taufik, hidayah berupa gerak hati untuk melakukan ibadah ya. Beberapa orang udah tahu sholat itu penting, sholat itu wajib, tapi nggak melaksanakannya, nggak tergerak atau memundur-mundurkannya, menunda-nundakannya dan lain-lain. Maka kita juga beribadah atau berdoa kepada Allah untuk diberikan hidayah taufik, gerak hati untuk segera azan, segera bergerak gitu ya. Sholat berjamaah dan lain-lain. Ini yang mahal, yang sudah kita miliki, insya Allah ya, dan harus kita jaga. Karena mudah goyah, mudah kemudian hilang kembali. Jadi banyak orang sudah tahu beribadah, beragama, belajar agama itu penting, tapi tidak tergerak hatinya. Maka kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Ditetapkan hati kita dalam kebenaran,
dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maafnya, kami minta maaf. Kalau ada kekurangan-kekurangan tentu berasal dari diri saya sendiri. Semoga kita semua Allah jaga hidayahnya bagi kita. Semoga kita semua yang di sini Allah jaga sampai akhir langkah kita tetap beriman, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.